Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Amrizal. Perkenalkan, nama saya Tiara Aprilia. Kita akan meneliti Analisis dampak Warung Madura 24 terhadap urgensi kebutuhan masyarakat industri di Kota Gresik. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat hebat. Kita akan membahas sesuatu yang unik nih, yaitu dampak Warung Madura 24 jam terhadap kebutuhan masyarakat industri di Kota Gresik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Amrizal. Perkenalkan, saya Tiara Aprilia. Di sini kita ada tamu spesial nih, yaitu Kak Arik. Kak Arik sebagai pegawai industri. Oke. Kak Arik ini adalah seorang pegawai industri di Kota Gresik nih. Kira-kira Kak Arik ini bekerja di PT apa gitu? Oke, kalau aku sekarang itu kerja di PT Karunia Alam Segar, PT KAS. Di daerah Manyar Resort itu banyak PT-nya. Nah, salah satunya aku kerja di PT KAS, ada banyak PT juga. Nah, kalau PT KAS itu biasanya lebih sering dikenal sama teman-teman atau warga-warga sekitar tuh pabriknya mie sedap gitu, produknya, karena kan produknya mie sedap gitu. Nah, di PT KAS itu terutama bagi Kak Arik sendiri itu apa ya, mengurusin di bidang apa gitu, misalnya kerja di bidang apanya? Kalau aku sekarang itu di quality control, itu departemen quality control gitu kan. Nah, dulu itu aku di bagian powder bumbu mie instan. Kalian pasti tahu kan powder bumbu mie instan itu apa? Ada banyak rasa-rasa. Nah, tapi sekarang karena ada produk baru dari mie sedap, yaitu bumbu kaldu. Jadi aku sekarang dipindah di situ karena memang butuh quality control yang baru gitu kan. Jadi ya sekarang aku di bumbu kaldu itu kayak semacam bumbu kaldu sedap gitu, kalau kalian tahu. Ada banyak kan di warung-warung gitu. Kalau kakak di sana pekerjaannya shift-shiftan atau gimana? Betul, kalau di pabrik mie sedap itu ada yang shift-shiftan, ada yang non-shift. Kalau non-shift itu biasanya dimulai dari jam 8 sampai jam 4. Nah, kalau aku sendiri, aku itu kerja shift-shiftan, ada shift 1, 2, dan 3. Kalau shift 1 itu biasanya dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Kalau shift 2 itu jam 2 siang sampai jam 10 malam, dan kalau shift 3 itu jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Terus kakak pernah nggak sih kayak perlu kebutuhan ataupun barang-barang yang urgent banget gitu, jadi kakak beli di warung-warung Madura gitu, mungkin setelah pulang kerja ataupun sebelum berangkat kerja gitu? Sering banget sih teman-teman kalau misalnya ke warung Madura itu, apalagi seringnya itu berangkat kerja. Kenapa kalau seringnya berangkat kerja? Ya karena itu kan kita kerja kan kayak pengen jajan dulu, pengen minum-minum yang segar dulu. Ya kan warung Madura itu kan jauh lebih terjangkau, kemudian dia cepat gitu loh, pelayanannya tuh cepat daripada warung-warung yang lainnya atau toko-toko besar yang lain gitu kan. Kalau di warung Madura sendiri kan ya udah, kalau langsung ambil terus bayar udah selesai. Lagi pula kan dengan kantong sama anak pabrik ini kan juga lumayan terjangkau gitu sih teman-teman. Jadi menurut Kak Adik sendiri warung Madura ini kira-kira terjangkau ya bagi anak-anak pabrik itu? Betul. Kenapa kok aku bisa ngomong terjangkau ya teman-teman? Karena kan kalau anak pabrik itu kan gajinya 1 bulan sekali kan. Iya. Pasti ada tanggal muda, tanggal tua gitu kan. Apalagi kita kan nggak tahu kalau misalnya teman-teman ada yang dia sendiri yang kerja terus dia membiayai keluarganya gitu kan. Pasti kan ada yang kayak gitu. Jadi menurutku banyak kan teman-temanku yang dia tuh lebih sering belanja ke warung Madura karena ya itu lebih terjangkau daripada toko-toko yang lainnya. Dan di warung Madura itu jauh lebih lengkap gitu loh. Karena meskipun memang di warung Madura ini kosong, pasti di warung Madura lainnya pasti ada gitu loh. Jadi sama teman-teman tuh lebih suka di warung Madura itu. Oke, Kak Adik sendiri kayak pernah nggak sih waktu malam hari, tapi bukan di jam-jam normal, kayak butuh banget gitu barang yang penting saat itu juga, kayak misalnya beli minuman atau beli apa gitu, tapi pada waktu malam hari gitu? Sering sih, apalagi kan kalau malam hari pas, jadi gini guys teman-teman, di mie sedap itu kan ada, kalau pas plan turun itu tuh pasti ada yang dirumahkan. Apalagi kan aku kan quality control di sini kan ada yang karyawan, ada yang anak CV kayak aku. Nah pasti kan ngutamain sama anak karyawan dulu daripada anak CV. Jadi kalau misalnya pas aku lagi dirumahkan, kayak kapan hari aku dirumahkan, terus kemudian ibuku tuh ternyata sakit gitu loh,
ada kan beberapa obat-obat toko gitu kan Iya. butuh. Nah kalau di daerah Balong Panggang itu masih belum ada apotik yang bukanya 24 jam. Kalau mungkin di daerah-daerah kota kayak gini itu kan pasti ada. Nah kalau di daerah Balong Panggang itu kan desa ya guys, itu tuh nggak ada. Nah pasti seringnya tuh belinya di Balong Madura, itu kan urgent banget gitu. Tapi ada kok beberapa sering kayak pengen jajan, pengen beli instan, itu pasti ke sana. Karena nggak banyak juga di sana toko-toko atau Alfamart atau Indomaret gitu yang buka 24 jam. Jadi pasti nyarinya aku itu ke warung Madura. Tapi kakak, kayak kan kakak kan ada shift 1, shift 2, dan shift 3. Nah, di shift berapa kakak kayak sering mengunjungi toko Madura? Apa kayak di malamnya kayak pulang shift 2 atau shift 3-nya? Kalau paling sering aku kunjungi di warung Madura itu pas shift 3 pas berangkat gitu. Karena daerah Balong Panggang ke Gresik ini kan makan waktu 1 jam ya kan. Jadi kan 1 jam sebelum kerja dimulai aku tuh kan berangkat. Nah kayak gitu itu aku pasti butuh kopi, minuman. Biar gak ngantuk ya. Bener kan bener kan guys, Iya. karena kan kita kerjanya di malam hari yang harusnya tuh waktunya tidur. Apalagi kan di masa depan kayak gitu, semuanya tuh terbalik terus lah jamnya gitu. Jadi aku seringnya tuh beli kopi, beli minuman gitu lah. Nah itu kan jauh lebih cepat dan juga terjangkau sama di warung Madura itu gitu. Terus Kak sendiri Kak, tapi ini kan tadi bicaranya tentang pas berangkat di shift 3 nih. Kak Ari pernah kayak shift 2 gitu kan? Shift 2 sering, kayak enggak sering, kadang kalau shift 2 itu kan kita berangkatnya tuh siang. Siang tuh kadang aku beli minuman dingin, air putih dingin. Bener di pabrik memang menyediakan, tapi kan kalau siang-siang kan kita enaknya minum yang dingin-dingin ya. Nah kalau pabrik kan ya udah airnya air biasa, gak dingin, itu sering aku beli. Terus kadang tisu kayak gitu-gitu kan barang yang nggak ada disediain sama pabrik. Jadi aku selalu beli di warung-warung Madura. Dan sekali berangkat pokoknya aku langsung beli. Apalagi kalau misalnya aku gopo-gopo ya udah aku pasti ingetnya tuh nanti ada kok di dekat pabrik warung Madura yang buka. Pasti aku langsung tertujunya ke situ. Gitu. Kalau kakak kan biasanya beli minuman kemasan, tisu gitu ya. Nah, teman kerjanya Kak Arik itu kayak sama nggak yang dialami Kak Arik? Beli juga kan? Banyak kok, teman-temanku banyak kok yang beli-beli di warung Madura kayak gitu. Bahkan jadi gini, di pabrik mie sedap itu kan ada yang udah ibu rumah tangga, ada yang juga udah berkeluarga gitu kan. Itu kadang beli bahan-bahan pokok itu tuh di warung Madura. Kenapa? Ya itu tadi lebih terjangkau, lebih murah gitu kan. Apalagi kan kadang kita itu kan ya gitu ada tanggal tua, tanggal muda ya kan, gajinya juga 1 bulan 1 kali. Jadi seenggaknya si anak pabrik ini pasti akan menghemat uangnya. Dan solusinya ya itu warung Madura itu, karena ya itu murah, ada bahan pokok beras, tepung, telur kan juga ada. Karena di warung Madura juga beli eceran Boleh, Iya. kita ada kok yang warung-warung yang besar itu juga nggak boleh beli eceran, harus Iya. beli segini, harus beli segini. Nah itu juga agak susah kan kami sama anak sedang gitu kan, itu sih. Oke. Jadi gitu ya sobat hebat, warung Madura ini tuh sangat berdampak banget nih bagi pegawai industri, terutamanya bagi Kak Ari ini yang sedang kita bincang-bincang bareng sama Kak Ari. Warung Madura ini sangat berguna bagi pegawai industri karena untuk kebutuhan-kebutuhan urgent, contohnya Kak Ari ini sangat sering gitu datang ke warung-warung Madura karena warung Madura itu dia pelayanannya cepat, kemudian harganya terjangkau, dan juga banyak nih kelebihan-kelebihan di warung Madura yang khususnya 24 jam dibanding toko-toko kelontong yang lain ya, Kak Tiara ya. Iya, sehingga mereka dimudahkan untuk menyapai kebutuhannya. Oke, Terima kasih Kak Ari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.